Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitab wat ta'wil. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya. Semoga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jadikan sebagai modal untuk terus menjaga keimanan dan ketakwaan dan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Semoga dengan bertambahnya ilmu bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam kehidupan kita semuanya. Semoga dengan mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin meningkat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Ya Allah, pertemukan kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami semuanya orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengurus jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Fima yalzamul mayyit, apa yang harus kita lakukan terhadap mayyit, ya. Atau faslun fi tajhizil mayyit, fasal tentang mengurus jenazah. Tajhizul mayyiti, mengurus jenazah. Wa huwa ghasluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Atau kalau di sini dengan kata lain, alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u hisalin, yang harus kita lakukan terhadap mayit itu ada 4 hal yang penting. Yang pertama adalah ghusluhu, memandikan mayit, wa takfinuhu, dan mengkafani mayit, wa salatu alaihi, mensolatkan mayit, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Ini semuanya fardu kifayah, ya. Kewajiban bagi kita semuanya yang mampu melaksanakannya. Jadi tidak boleh ada yang meninggal kemudian kita biarkan mayit itu seperti itu, ya. Wajib di antara kita ada yang mengurus, dan ini tidak boleh dijadikan proyek, ya. Ada yang meninggal, wah proyek kematian, dia paket hemat ngurus mayit, dari mulai memandikan, mengkafankan, mensolatkan, kemudian menguburkan, harganya sekian juta, plus dengan tahlil 100 hari harganya sekian puluh juta. Ini tidak boleh, ya, haram seperti itu. Waliyadzubillah. Orang Islam harus memahami bahwa ini adalah fardu kifayah yang harus kita lakukan. Dan jika tidak ada yang mengurus mayit di satu kampung, maka bisa jadi semua kampung, semua warga kampung itu bisa berdosa. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara mengurus mayit. Ya, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi apa? Ghusluhu, memandikannya. Yang kedua adalah takfinuhu, mengkafankannya. Yang ketiga adalah as-salatu alaihi, mensalatkan. Yang keempat adalah dafnuhu,
menguburkan. Wa qallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma'i. Kadar minimal memandikan mayit adalah menyiram seluruh badannya dengan air. Wa akmaluhu an yaghsila sawataihi. Ini ada dua lafaz yang saya dapatkan ya. Yang pertama tadi apa? Ta'mimu badanihi, mengguyur seluruh tubuhnya, menyirami seluruh tubuhnya. Sya'ran wa basharan bil ma'il khalis ba'da izalatin najasah. Menyiram dengan air pada sekujur tubuh mayit, baik kulitnya maupun rambutnya, setelah najisnya dihilangkan dari badannya. Ya. Kotoran-kotorannya dari mana yang harus dihilangkan? Wa an yazila al-qadara min anfihi, dari hidungnya, ya, hilangkan, bersihkan. Wa an yadluka badanahu, kemudian badannya setengah dipijit sehingga perutnya, sehingga keluar kotoran-kotorannya, ya, dari telinganya, dari hidungnya, kemudian dari perutnya, keluar dari anus nanti. Nah, ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Wa an yasubbal ma'a 'alaihi thalathan, kemudian diguyur dengan 3 kali air, ya. Kemudian yang selanjutnya, faslun fi takfinil mayyit, bagaimana mengkafankan mayit. Aqallul kafani, minimal kafan itu mayasturul aurata, apa yang akan menutup auratnya. Wal afdal lirrajul, dan yang paling afdal bagi laki-laki itu salasul lafaifa, ada tiga helai, 3 lapisan kain. Walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lifafatani, adapun bagi perempuan ada kain sarungnya, ada kerudungnya, ada gamisnya, ditambah 2 lapis kain. Jadi berapa tuh? 5 lapis, ya. Jadi kalau bagi laki-laki itu 3 lapis, bagi perempuan 5 lapis. Nah, ini kita harus praktek, ya, agar paham. Dan ini tidak dijahit, ya, langsung. Ini sudah mafhum, ya. Pak Amil biasanya sudah mafhum tentang ini, mengurus jenazah seperti ini. Ini bab mengkafani mayit. Udah kedua tuh tadi apa? Yang pertama memandikan, kedua mengkafani, ya. Tadi memandikan seperti ghuslul janabah yang sempurnanya, ya. Tapi itu setelah semua kotoran-kotorannya dibersihkan. Kemudian setelah dimandikan, dikafani, ya. Bagi laki-laki 3 lapis, bagi perempuan 5 lapis, karena ada sarungnya, ada khimarnya, kemudian ada gamisnya, kemudian ditutup terakhir dengan 2 lapis kain. Kemudian sekarang fis sholati 'alal mayyit, mensolatkan mayit. Arkanu sholatil janazati sab'atun, fardu atau rukun sholat jenazah itu ada 7.
Al-awwalu an-niyat, yang pertama adalah niat melaksanakan sholat, ya, yaitu sholat jenazah. Dan sholat jenazah ini fardu kifayah. Ats-tsani, yang kedua, arba'u takbiratin, 4 kali takbir. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Ya, orang ada yang nggak ngerti sholat mayit, ternyata dia ruku dan sujud. Setelah selesai dijawab, kenapa ada ruku dan sujud? Biar afdal. Nah, nggak ada ruku dan sujud. Yang ada ini 4 kali takbir. Ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi mereka yang mampu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Nah, ini takbir yang pertama membaca apa? Fatihah. Allahu Akbar, baca Fatihah. Kemudian al-khamisu, yang kelima, as-salatu 'alan nabi ba'da tsaniyah. Takbir yang kedua adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keenam, as-sadisu ad-du'a lil mayyit, membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Ya. Terus takbir yang keempat, baca doa lagi, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana, terus ya. Nah, ini nanti harus praktek biar paham. Kemudian yang selanjutnya, as-sabi'u as-salam. Setelah 4 kali takbir, maka diakhiri dengan salam dalam kondisi berdiri, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Jadi gimana salamnya? Langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Tengok kanan, tengok kiri sambil mengucapkan salam. Ini 7 hal yang harus diperhatikan, atau biasa disebut dengan rukun sholat jenazah. Kemudian yang selanjutnya, fi kaifiyatid dafni, tata cara menguburkan jenazah. Kan tadi ada 4 hal, ya, kewajiban kita terhadap mayit: memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan yang terakhir ini yang keempat, yaitu menguburkan. Ya. Amma dafnu fa aqalluhu, atau aqallu dafni. Tata cara menguburkan jenazah itu seperti apa? Kadar minimal dalam menguburkan jenazah adalah hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibai. Minimal kalau kita menggali kuburan untuk mayit itu, minimal bisa menutup bau, sehingga jenazah ketika dikuburkan baunya tidak tercium, ya. Dan jangan sampai ketika jenazah dikuburkan itu bisa dirusak oleh binatang buas, ya, karena tercium bau mayat kemudian digali oleh binatang buas. Nah, ini minimalnya, ukurannya seperti itu. Silahkan bebas ukurannya seperti apa, cuma minimalnya bagaimana agar ketika mayit dikubur itu tidak tercium baunya dan tidak dirusak oleh binatang buas. Ini minimal. Wa akmaluhu qamatun wa basratun. Maksimalnya, ya, menggali tanah seukuran orang berdiri dan mengangkat tangan, seluruh tangan lurus ke atas. Ya, kira-kira kalau seperti itu, berdiri terus tangannya ke atas, itu kira-kira 4 hasta, ya, 4,5 hasta, kurang lebih seperti itu. Kemudian wa yahrumun nadbu bi ta'didi syama'il, diharamkan nadab, yaitu mengulang-ulang ratapan disertai dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Ini nggak boleh meratap, ya, meratap-ratap di kuburan, itu nggak boleh.
Kemudian wa yahrumul jaza'u bi darbi sadr wal khadh wa nashri asy-sya'r wa syaqqil jayb wa tarhir ramad 'ala ar-ra'si wa nahwi dzalika. Diharamkan melampiaskan kesedihan dengan memukul-mukul dada, ya. Memukul-mukul paha, mengacak-acak rambut, merobek-robek pakaian, melemparkan abu di atas kepala dan lain-lain segala macam. Ini tidak boleh seperti itu, ya. Di kuburan tidak boleh. Kemudian wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah. Menghadapkan mayit itu ke kiblat. Jadi Syekh Salim menjelaskan minimal kuburan itu yang penting tidak menjadikan ketika mayit membusuk baunya tercium. Yang kedua, jangan sampai ketika mayit sudah dikubur binatang buas bisa ngacak-ngacak mayit. Yang maksimal ukurannya adalah sekitar 4,5 hasta. 4,5 hasta itu ya sekitar berapa? Semeter setengahan lah, ya kurang lebih semeter setengahan. Ya kalau kita berdiri sampai diginiin sekitar semeter setengah. Jadi ukurannya dari kepala ini 1 meter ke panjangnya 2 meter. Kemudian tingginya itu sekitar 1,5 meter. Kalaupun kurang akan didalamkan lagi itu enggak apa-apa, silakan. Ya. Jadi itu maksimal banget, ya. Kalau lebih dalam, contoh 2 meter kedalamannya, boleh silakan. Ya. Yang penting tadi aman dari gangguan-gangguan. Kemudian fima yujibu nabshal mayyit yunbashul mayyit li 40 salin. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Lil ghusli idza lam yatakhayyar. Lil ghusli ketika mencucinya idza lam yatakhayyar, jika dia tidak berubah. Li tawjihi ila al-qiblah, kemudian dihadapkan dia ke kiblat. Walil mal idza dufina ma'ahu, harta ketika dikubur dengannya. Walil mar'a idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatu, dan ketika janinnya meninggal maka dikuburkan dengan janinnya. Jadi langsung dikuburkan dengan janinnya. Ini saya kurang paham apa yang dimaksud dengan nabash. Ini matan ini berbeda dengan matan yang dikarang oleh Syekh Ali Ba'ati. Jadi ada perbedaan antara Safinatul Najah dengan yang dikarang oleh Syekh Salim dengan Syekh Ba'ati. Juga nanti kita akan mendapatkan pembahasan tentang zakat. Kalau Syekh Salim itu hanya sedikit, ya, pembahasan zakat hanya 1 pasal saja, dan setelah itu masuk pembahasan siang. Nanti ditambahkan oleh Syekh Nawawi Al-Ghantani. Sementara saya cukupkan, ya. Jadi jika kita perhatikan tentang mayit ini, ya, Islam memuliakan mayit.
Dengan apa memuliakannya? Dengan 4 hal. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Maka mayit di dalam Islam dia harus bersih. Maka keluarkan kotoran-kotorannya ketika kita memandikan, dan yang memandikan sebaiknya mahramnya. Dan orang yang memandikan dia harus bertanggung jawab, tidak boleh menyebarkan aibnya. Jangan sampai ketika memandikan, setelah memandikan dia ngomong kemana-mana aib si mayit. Diam. Tidak boleh diomong-omongkan. Karena ini sudah meninggal dan itu aib. Nah, setelah itu dikafankan. Kafan ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sekaya apapun kita, maka kekayaan itu kita tidak akan bawa sampai ke liang lahat. Hanya kain kafan saja yang kita bawa. Dan semoga kita semuanya dari sekarang terus bersiap-siap untuk kematian kita. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan kematian kita, tiba-tiba mati. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jika matinya dalam kondisi su'ul khatimah. Kemudian yang paling penting ini, ketika mayit sampai ke rumah dimandikan, kemudian dikafankan. Nah, setelah itu langsung sholatkan. Jangan sampai kita takziah tidak mendoakan, tidak mensolatkan. Kasihan mayitnya. Ya. Maka belajar salat jenazah. Adapun menguburkan, jika kita ada waktu kuburkan, ikut. Jika kita tidak ada waktu, enggak apa-apa, perwakilan saja. Karena itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Jika kita menyengajakan atau meluangkan waktu untuk sampai ke kuburan, ke liang lahatnya, maka kuburkan mayit tersebut sampai liang lahat, kemudian kita baru pulang. Dan doakan semoga mayit tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan malaikat yang ada di dalam kubur. Ya. Dan kita pun memohon kepada Allah semoga kita selamat dari siksa kubur dan kita mendapatkan kenikmatan kubur. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.